Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Nul, kembali menjadi sorotan setelah dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026, Nul menyampaikan sejumlah pernyataan blak-blakan kepada media yang langsung menuai perhatian publik. Dalam pernyataannya, Nul menyebut bahwa pada periode Juni hingga Juli akan terjadi sejumlah peristiwa besar yang disebutnya berpotensi mengubah situasi politik nasional. Ia mengklaim telah terjadi konsolidasi berbagai elemen sipil seperti mahasiswa dan buruh, dan menyebut bahwa situasi tersebut tinggal menunggu pemicu untuk memunculkan eskalasi politik. Pernyataan itu disampaikan Nul dalam konteks peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya perlu lebih waspada terhadap dinamika politik dan ekonomi yang berkembang, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah dan tekanan pada IHSG yang ia sebut sebagai indikator potensi gejolak sosial. Selain itu, Nul juga menyarankan agar Presiden Prabowo lebih selektif dalam memilih lingkaran politiknya. Ia menyebut bahwa Prabowo sebaiknya menjalin hubungan dengan kekuatan politik yang menurutnya memiliki loyalitas tinggi, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, serta kelompok tertentu yang ia sebut memiliki loyalitas kepemimpinan kuat. Namun ia juga menegaskan agar Presiden tidak memilih mitra politik yang hanya berorientasi pada jabatan dan kepentingan pribadi, karena menurutnya hal tersebut dapat merugikan arah pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Nul juga menyinggung kasus yang menjerat sejumlah pejabat negara, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana. Ia menyebut bahwa dirinya telah lebih dulu memperingatkan potensi jeratan hukum bagi sejumlah pejabat, termasuk menyebut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataan sebelumnya. Nul juga mengaitkan penangkapan sejumlah pejabat dalam beberapa kasus terkini sebagai bukti bahwa dinamika penegakan hukum sedang berlangsung intensif, termasuk di lingkungan kementerian dan lembaga strategis. Di sisi lain, Nul turut melontarkan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia menilai bahwa operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut seharusnya dijalankan secara konsisten dan transparan, tanpa menimbulkan persepsi adanya kepentingan tertentu di balik penegakan hukum. Ia juga menyebut bahwa pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, agar tidak hanya menimbulkan efek jera tetapi juga memperbaiki sistem. Namun demikian, pernyataan Nul yang menyinggung motivasi internal lembaga anti rasuah tersebut menjadi sorotan tersendiri, karena ia menilai bahwa publik membutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan. Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengaku kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka, dan khusus juga untuk keluarga saya, istri saya dan anak saya. Dan ini pukulan telak dalam proses perjalanan hidup saya selama saya menjabat, dan juga dalam proses hidup saya yang selama ini ya kawan-kawan media tahu lah ya, saya punya komitmen dan dedikasi saya untuk bekerja untuk kawan-kawan buruh, pekerja dan juga kawan-kawan media yang selama ini kena layoff atau PHK. Ya, ini kecerobohan yang nggak bisa saya hindari, tapi saya tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan saya. Begitu kira-kira. Pak, apa alasannya Pak menerima vonis ini Pak? Gimana? Apa alasannya menerima vonis ini? Ya, pertama, ya ini hukuman yang
yang harus saya terima, nggak bisa tidak. Jangan juga kita menjadi pejabat kemudian kita mengelak atau menghindar dari tanggung jawab itu. Jadi ya ini bentuk tanggung jawab saya lah, dan saya rasa hakim sudah melakukan pertimbangan hukum yang luar biasa. Begitu juga jaksa penuntut umum juga udah luar biasa melakukan kerja-kerja dan tuntutan-tuntutan yang luar biasa. Begitu juga kepada tim advokasi saya, tim advokat Munarman dan Salvatore dan kawan-kawan yang lain juga telah bekerja luar biasa dengan maksimal dengan menyodorkan bukti-bukti dan pledoi-pledoi yang luar biasa juga. Ya, dan ini kan pokoknya nggak ada kata-kata lain selain ya ucapan terima kasih dan penyesalan saya terhadap peristiwa yang menimpa saya. Bang. Tapi kan pihak kejaksaan mikir-mikir itu gimana, Bang? Ya tugas jaksa memang mungkin begitu ya. Jadi itu punya pertimbangan hukum yang lain kali. Ya kita berharap ya semoga ya proses ini cepat selesai lah. Karena saya juga masih mau punya aktivitas ke depan terkait perjuangan kawan-kawan buruh. Karena perjuangan ini kan tidak selesai dengan saya masuk penjara aja atau ditahan aja. Bang, tapi perjuangan ini kan masih panjang. Bang, ini kan udah vonis dan abang dengan banding abang. Ini harapannya untuk KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia ini sebenarnya, Bang. Pertama ya harapan saya KPK jangan nipu-nipu lagi lah, jangan nipu publik, jangan nipu bangsa ini. Kalau OTT, kalau tidak gitu. Jangan punya motivasi yang lain, misalnya kan cuma motivasi supaya dapat naik pangkat, bisa jadi Kapolres atau jadi Kapolda atau jadi apa. Itu memalukan. Karena gini, memberantas korupsi itu harus punya komitmen moral, bukan aja cuma untuk motivasi yang ya naik pangkat, dapat jabatan baru. Itu aja sebetulnya udah bentuk sikap koruptif gitu. Jangan pejabat-pejabat ini menjadikan target. Karena kan undang-undang KPK ada yang namanya pencegahan. Gunakan dong pencegahan itu. Jangan misalnya kawan-kawan kepala daerah itu ditangkap-tangkapan, itu kan hasil pemilihan rakyat. Yang ditangkap cuma 300 berapa juta, sekian ratus juta. Sedangkan kebijakan-kebijakan mereka kan luar biasa. Jangan sampai nanti publik menganggap institusi KPK ini institusi yang standarnya standar penitipan. Karena kita lihat maaf ya, kepemimpinan KPK hari ini bukan didasari oleh integritas moral, tapi hasil titipan para oligarki. Itu. Kalau program Kenapa? mengenai program pemerintah Prabowo, nah ini yang terbaru kan Pak Dadang MBG trigger korupsi. Ya ini juga memprihatinkan, Pak Prabowo luar biasa bekerja untuk bangsa ini dan rakyat ini. Ya tercederai dengan ya mungkin saya tidak mau memberi sebuah kesimpulan ya, karena ini kan masih dalam proses hukum. Saya tidak berani terlalu masuk ke sana, tapi yang pasti ya kita pejabat ini terkadang lengah dengan hal yang seperti itu. Dan sebelumnya kan saya sudah ingatkan ke kawan-kawan, nanti ada pejabat juga yang akan seperti saya. Dulu yang saya ingatkan Pak Purbaya, tapi ternyata yang kena ada dua hari ini. Selain Pak Dadan, ada Pak Silmi. Dan kemudian dalam bulan Juni-Juli ini banyak juga pejabat yang akan ditangkap oleh KPK. Itu. Bang, sebelumnya abang menyatakan bahwa abang tidak menerima uang dari kasus ini, tapi abang mengembalikan uang 3 miliar. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya sampaikan saya menerima uang itu dan saya mengaku bersalah. Nggak pernah saya bilang saya tidak pernah. Saya menerima dan saya mengaku salah dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo.
Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Terima kasih kawan-kawan. Orkestrasi sama siapa, Bang? Apa? Orkestrasi sama siapa gejolak sosial itu, Bang? Pertama, Pak Prabowo harus mampu mencari kawan yang strategis dan kawan loyal. Pertama, kawan loyal dan partai loyal adalah partai PDIP. Kedua, barisan Habib Rizik yang hari ini luar biasa punya loyalitas kepemimpinannya, dan PDIP juga punya loyalitas ideologis. Jangan cari partai yang kesana kesini, dan jangan cari kawan yang hanya orientasinya di jabatan dan uang. Kasihan Pak Prabowo, beliau orientasi kerakyatan udah luar biasa. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Terima kasih, Bang.